Pernahkah Anda melihat buku Gajah Mada setebal ini di toko buku? Ada 5 seri dan tebalnya hampir sama. Ya, penulisnya sudah ada di sini, Langit Krishna Haryadi. Bagaimana awal mulanya Anda melahirkan buku Gajah Mada? Saya sebetulnya melintasi banyak profesi kepenulisan, Bang Andi. Antara lain saya adalah semula penyiar radio di Solo, terus kemudian penulis drama radio di Solo juga. Di Jakarta saya bergabung dengan Sanggar Prativi. Saya menulis Sabda Pandita Ratu pada waktu itu ketika SDJab menulis Mahkota Mayangkara. Lalu saya pada waktu itu menulis drama radio berjudul Dua Wajah Bayangkara, dipesan oleh Transforma Avista Graha di Jakarta ini, yang saya ubah menjadi novel. Novel ini saya tawarkan di beberapa penerbit, tidak ada yang melirik. Sampai kemudian penerbit 3 Serangkai di Solo tertarik dan dia hanya memandang sebelah mata sebagaimana saya sendiri cemas. Apa buku ini bisa dijual? Bukunya tebal dan jalan ceritanya model seperti itu. Saya tidak yakin, 3 Serangkai tidak yakin, tapi yang kemudian berbicara adalah pasar. Apa yang terjadi? Yang terjadi buku ini menjadi bestseller. Buku ini ya? Iya, betul. Kalau nggak salah ada. Terus kemudian 3 Serangkai mengontak saya lagi untuk melanjutkan, dan akhirnya di sela-sela kegiatan saya yang lain saya menulis Gajah Mada 1, dilanjutkan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ada 5 buku setebal ini ya? Iya, betul. Satu buku ini berapa lama Anda kerjakan? Ini 832 halaman dan saya harus mengerjakan selambat-lambatnya 3 bulan. Bagaimana proses produktif itu? Dalam kondisi saya adalah saya bukan pegawai negeri, tidak punya pekerjaan apapun. Saya punya waktu sedemikian banyak, sehingga saya berpikir kalau waktu ini bisa saya lakukan secara produktif, saya bisa membuat buku yang tebal. Sehari saya cukup menulis 10 halaman. Dan sebulan saya menulis 300 halaman. Tapi buku pertama dengar-dengar Anda ngawur ya? Betul. Kesalahan fatal apa yang Anda lakukan di buku pertama? Saya menulis berdasarkan ingatan yang lamat-lamat saja. Saya dulu belajar dari sejarah di SD SMP. Saya menulis novel ini tidak melakukan riset dengan serius, di mana saya menulis Gajah Mada membawa Jaya Negara ketika terjadi pemberontakan Dharma Putra Wineh Sukara Kriyan-Kukti dan komplotannya dibawa ke Kudadu, padahal yang benar ke Bedander. Bedander ya. Ya, terus kemudian selisih pembunuhan Prabu Jaya Negara atau yang di kala muda bernama Kalagemet. Itu saat itu juga saat pemberontakan terjadi, padahal yang benar adalah 9 tahun kemudian. Saya menulis Lembu Anabrang masih hidup padahal sudah mati. Akhirnya saya mendapatkan, di satu sisi saya bersyukur karena buku saya ini laris sekali, tapi di sisi yang lain banyak sekali tonjokan dari kanan kiri dan tamparan-tamparan yang antara lain saya kutip kalimatnya, orang ini kemaki sekali. Dengan pengetahuan seperti itu kok berani nulis buku seperti ini. Seakan-akan nulis sebuah buku sejarah ya. Betul. Dan apa yang Anda lakukan setelah itu? Saya tidak lagi gegabah, saya membaca banyak buku, mulai dari Profesor Slamet Mulyono, bukunya Z. Mulder. Karena kalau saya membaca buku kelas profesor, berarti saya berpikir bahwa buku itu pasti sudah melalui analisa yang luar biasa, yang sudah sangat mendalam. Terus kemudian saya mengunjungi beberapa tempat secara langsung. Saya pergi ke Trowulan di Mojokerto. Saya melihat bagaimana tambak segaran, bagaimana saya bisa membayangkan kira-kira bagaimana istana Balemanguntur, tata kerambat Balemanguntur. Jadi secara fisik Anda juga datang ke lokasi yang diperkirakan dulu memang ada itu. Termasuk di Ciamis gitu ya? Ya, ke Ciamis saya menuju ke Kandang Kamulyan atau Karang Kamulyan, terus saya berdiskusi dengan beberapa dosen di Pajajaran, termasuk saya dicaci maki oleh orang-orang mahasiswa di Sunda. Kenapa? Karena ya sesi perang bubat yang mereka tidak setuju dengan isinya. Saya juga riset ke Singapura untuk mendapatkan ke Singapura. Karena menurut negara Kertagama pupus sekian, wilayah Indonesia saat itu di bawah
Imperium Majapahit. Luasnya di timur itu adalah dari Onin, di barat itu di Dharmasraya, Sijunjung, dan Tumasek. Tumasek itu Singapura. Sehingga secara fisik kalau saya melihat secara langsung luas wilayah Nusantara pada saat itu, saya ngeri membayangkan ketika belum ada listrik, belum ada pesawat terbang, belum ada pesawat telepon, belum ada motor, tapi seorang Gajah Mada mampu membawa Majapahit menguasai wilayah yang demikian Luar biasa ya. Nah, di sini ada Naomi Susan. Kalau Anda prosesnya gila-gilaan, kalau yang ini idenya gila, judulnya pun menimbulkan kemarahan bagi sebagian motivator yang biasa bilang kita harus berpikir positif. Tahu-tahu muncul Naomi Susan dengan be negatif. Apa maksudnya, Naomi? Sebenarnya sih pengalaman juga, everything is negative around us, sama seperti Mas Langit ya, negatif katanya dimaki-maki ya, tapi akhirnya menimbulkan sesuatu yang positif. Konkretnya apa dalam kehidupan nyata, apa pesan moral yang ingin disampaikan dari buku ini? Pesan moralnya adalah kita harus mengelola sisi negatif apapun juga yang ada di sekitar kita, karena itu akan mengandung kekuatan double positif. Jadi kalau misalnya negatif itu sesuatu yang berhubungan dengan jangan, tidak, kemudian negatif itu gagal, ya. Nah, negatif plus negatif jadinya positif sebenarnya, jangan gagal, tidak gagal, ya. Kalau kita lihat kan lucu, ditulis tangan gitu. Jadi kita baca seakan-akan Naomi sedang menulis sesuatu untuk kita di sini ya. Iya. Tapi Anda ingin agak pembaca memang terprovokasi juga ya. Ini agak provokasi nih. Iya, memang saya juga sampai dipanggil sama salah satu motivator Indonesia. Kita tuh sudah capek-capek ya membuat generasi kita tuh be positif, be a winner, be a leader gitu. Tapi justru di buku itu saya malah mengajarkan be a loser kayak gitu. What I mean is be a good loser lah ya. Jadi kalau be a good winner everybody can do. Tapi kalau be a good loser belum tentu orang bisa. Ya, buku menarik ya. Nanti kita tanya apa fungsi dari kartu yang disertakan dalam buku ini. Nanti ada kartu reminya, tapi nanti di segmen berikutnya. Kita cuma mau tanya ke Pak Langit ini. Apakah Anda bisa hidup layak sebagai penulis di Indonesia? Sangat dikuadratkan layak. Oh, layak? Ya, sangat layak? Sangat layak. Kenapa Anda menerbitkan sendiri akhirnya ini? Menerbitkan sendiri adalah sebetulnya cita-cita saya sejak dari awal. Ketika saya merasa terpasung oleh apa pendapat dari editor yang kemauannya seperti ini, yang tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kreativitas Anda terkungkung gitu ya? Saya dalam cerita Gajah Mada, saya diminta oleh penerbit untuk murni sejarah. Dalam hal ini supaya orang bisa memahami sejarah dengan benar. Tetapi basic saya sebetulnya saya tidak suka dibatasi gitu. Saya inginnya saya liar dalam penulisan. Kalau misalnya dalam contoh kasus Mogososro Sabu Inten, api di Bukit Menoreh, kemudian pelangi di langit Singasari, saya melihat betapa S.H. Mintarja menulis tidak sekedar bagaimana dia berekspresi, tapi sebetulnya S.H. Mintarja mewakili imajinasi dari para pembacanya. Saya berpikir seperti itu, liar, dan itu tidak mungkin kalau saya tidak terbitkan sendiri. Candi Murca ini berapa dijual di toko buku? 88.000. 88.000. Dan Anda katanya membagikan ini untuk semua yang ada di sini? Iya, insya Allah. Saya lengkapi juga Gajah Mada juga. Jadi ada 2 buku yang Anda bagikan kepada semua. Baik, terima kasih banyak ya Pak Langit sudah hadir di sini dan sudah membagikan 2 buku yang luar biasa untuk kita semua yang hadir di sini. Dan ada seorang anak muda yang juga kreatif menerbitkan buku dilengkapi dengan kaset dan ada juga CD musik. Jadi Anda membaca sambil mendengarkan musik sehingga betul-betul larut dalam cerita. Siapa dia? Pastikan Anda masih bersama saya di Kick Andy.